Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'alafa baina khulqina fa asbahna bi ni'mati wa ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat kita orang hijrah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu hukum zakat. Zakat sendiri sebagai rukun Islam ketiga memiliki rujukan dan dasar hukum yang kuat, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Ayat-ayat Al-Quran tentang zakat ada yang turun dari Mekah dan ada yang turun di Madinah. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW tentang zakat semua hadir dalam bentuk umum atau global. Ini menunjukkan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar zakat itu selalu dinamis, senantiasa variatif dan produktif sepanjang zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberi rambu-rambu umum agar manusia memiliki ruang gerak yang cukup untuk berpikir dan berkreasi, menciptakan peluang mengembangkan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat. Di antara ayat Al-Quran yang menjadi dasar hukum pelaksanaan zakat dan sejenisnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholat wa aqtus zakat wa arka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Pada ayat ini terdapat 3 macam perintah Allah yang ditujukan kepada Bani Israel. Ialah yang pertama, agar mereka melaksanakan sholat setiap waktu dengan cara sebaik-baiknya, melengkapi segala syarat dan rukunnya, serta menjaga waktu-waktunya yang telah ditentukan, menghadapkan seluruh hati kepada Allah dengan tulus dan khusyuk, sesuai dengan syariat yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, sahabat kita orang hijrah, agar mereka menunaikan zakat, karena zakat ini merupakan salah satu pernyataan syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dilimpahkannya dan menumbuhkan hubungan yang erat antar sesama manusia, dan mensucikan hati karena zakat itu merupakan pengorbanan harta benda untuk membantu fakir miskin, dan dengan zakat itu pula dapat dilakukan kerjasama dan saling membantu dalam masyarakat, di mana orang-orang yang miskin memerlukan bantuan dari yang kaya dan sebaliknya, yang kaya memerlukan pertolongan orang-orang yang miskin. Dalam hubungan ini, Rasulullah SAW telah bersabda, orang mukmin terhadap mukmin yang lain tidak ubahnya seperti sebuah bangunan, masing-masing bagiannya saling menguatkan. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, sahabat kita orang hijrah, agar mereka rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya apa? Maksudnya ialah agar mereka masuk Islam dan melaksanakan sholat berjamaah seperti halnya kaum muslimin. Dalam hubungan ini Rasulullah telah bersabda, salat berjamaah itu lebih utama dengan 27 derajat daripada salat seorang sendiri. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tidak hanya Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW pun banyak berbicara terkait dengan dalil zakat dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Di antaranya yaitu salah satu sabda Nabi SAW, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, saya memiliki kekayaan yang cukup banyak, beritahukanlah padaku bagaimana aku harus berbuat untuk membelanjakan kekayaan ini." Jawab Rasulullah SAW, "Keluarkanlah zakat dari kekayaanmu, maka zakat itu merupakan kesucian dan mensucikan kamu. Dengan zakat itu pula kamu dapat menyambung persaudaraan dan mengetahui hak fakir miskin tentang tetangga dan pengemis." Manusia dengan kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dari makhluk lainnya diberi hak hidup bukan untuk hidup semata, melainkan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Dalam rangka pengabdian inilah manusia dibebani berbagai taklif, yaitu beban syariat yang erat kaitannya dengan ikhtiar beserta
sarana-sarannya, dan kemampuan manusia sendiri. Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa zakat mengandung dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dengan kata lain, zakat tidak semata-mata dilakukan dalam rangka membangun hubungan manusia dengan Tuhannya atau hanya melaksanakan perintah Tuhan, tanpa ada efek konkret dalam kehidupan manusia. Dan tidak pula semata-mata untuk menjalin hubungan antar manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan hajat hidupnya. Zakat menjangkau kedua dimensi tersebut. Zakat membangun nilai-nilai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus untuk membangun hubungan harmonis antara sesama manusia. Demikian sahabat kita orang hijrah, itu tadi mengenai yaitu hukum berzakat. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian. Kalau kau hijrah, kau mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.